Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Halo. Hari ini kita punya topik yang, menarik banget nih. Ini akarnya dari sumber yang Anda berikan, buku Warren Buffett's Ground Rules. Pertanyaannya gini, gimana sih seorang Warren Buffett muda, waktu baru mulai banget kemitraan investasinya, itu nentuin standar sukses? Apa coba tolak ukurnya? Oke. Kita bakal fokus ke bab 4 buku itu, yang spesifik banget ngebahas pertarungan antara pendekatan nggak ngapa-ngapain, alias investasi pasif, lawan pendekatan ngelakuin sesuatu, investasi aktif. Judul babnya, Measuring Up, The Do Nothings versus the Do Somethings. Ya. Do nothings versus do somethings. Klasik itu. Betul. Sumber utama kita ya kutipan dari surat-surat Buffett sendiri ke para mitranya yang dirangkum di buku ini. Nah, misi kita kali ini, kita mau coba benar-benar paham kerangka berpikirnya Buffett soal ngukur kinerja. Kerangka berpikir yang cukup beda ya pada masanya. Banget beda pada masanya. Dan mungkin masih relevan bahkan. Menantang buat kita sekarang. Oke deh, yuk kita langsung bongkar aja inti gagasannya. Siap. Mari kita mulai dari aturan dasar atau ground rule nomor 4 dari Buffett. Ini benar-benar melawan arus loh. Dia bilang gini, kinerja itu nggak diukur cuma dari hasilnya positif atau negatif dalam setahun. Menarik. Padahal umumnya kan orang lihatnya gitu ya. Iya kan? Coba deh Anda renungin sebentar. Kebanyakan dari kita secara naluri aja nih. Kalau lihat portofolio hijau, wah seneng. Kalau merah, rasanya gagal, titik. Nah, Buffett ini maksa kita mikir ulang total. Jadi gimana menurut dia? Buat dia, poin kuncinya itu adalah gimana kinerja kemitraan investasinya kalau dibandingin sama pengalaman umum di pasar sekuritas. Dia netepin tolok ukur spesifik, yaitu indeks Dow Jones Industrial Average, DJIA. Dow Jones ya? Oke. Dan dia juga lihat kinerja perusahaan investasi terkemuka lainnya. Ada kutipan dia yang lugas banget soal ini. Bunyinya, kira-kira, kalau catatan kami lebih baik dari tolok ukur ini, kami anggap itu tahun yang baik, nggak peduli kami plus atau minus. Kalau lebih buruk, kami pantas dilempari tomat. Dilempari tomat ya, tegas juga sih. Tegas. Nah, pesan ini penting buat Anda. Ini nantang kita buat nggak terpaku sama hasil absolut jangka pendek aja. Buffett ngajak kita lihat performa dalam konteks yang lebih luas, relatif terhadap pasar, gitu. Memang pemilihan Dow Jones sebagai tolok ukur utama ini menarik sih buat digali lebih dalam. Ya. Di suratnya tanggal 24 Januari 1962, itu Buffett secara eksplisit nyebut Dow Jones Industrial Average. DJIA itu ya? Iya, DJIA. Itu kan indeks yang isinya 30 saham perusahaan gede dan mapan di Bursa Amerika. Dulu sering dianggap barometer pasar AS lah. Nah, dia sebut Dow ini sebagai pesaing yang nggak mudah dikalahkan. Nggak mudah dikalahkan ya? Betul. Meskipun dia tahu ada dana investasi lain, fokus ke Dow ini ada alasan kuatnya. Dia percaya, dan ya sejarah sering buktiin juga, kalau mayoritas pengelola dana aktif itu bakal kesulitan buat secara konsisten ngalahin kinerja indeks pasar kayak Dow. Apalagi kalau udah dipotong biaya ya? Nah, persis. Terutama setelah memperhitungkan biaya. Kenapa ini penting? Ini netapin standar yang objektif. Dan yang lebih penting lagi, standarnya tinggi. Jadi nggak main-main standarnya? Iya, ini maksa siapapun yang milih jalur aktif, jadi do something situ tadi, buat fokus nyiptain nilai tambah yang nyata. Lewat analisis, lewat pemilihan investasi yang benar. Bukan cuma ikut-ikutan pasar naik aja. Masuk akal. Kalau kinerja Anda setelah dikurangi biaya nggak bisa ngalahin indeks, yang notabene bisa didapat dengan strategi pasif atau do nothings, ya terus buat apa aktif ngelola dana dan bayar biaya lebih? Kan gitu logikanya. Ini jadi kayak pembuktian fundamental gitu. Poin yang bagus banget soal pembuktian itu. Jadi logikanya, kalau nggak bisa lebih baik dari sekedar diam aja ngikutin indeks, ngapain repot-repot aktif dan bayar lebih, ya kan? Betul sekali. Ini benar-benar ngegarisbawahi betapa sentralnya konsep kinerja relatif dalam filosofi Buffett waktu itu. Dia bahkan punya analogi yang kena banget, kayak lagi ngomong sama temen main golf. Oh ya, gimana tuh? Di surat yang sama itu, Januari 1962, dia nulis kira-kira gini. Saya bakal anggap tahun di mana kami turun 15% sementara rata-rata, maksudnya Dow, turun 30% sebagai tahun yang jauh lebih unggul daripada tahun ketika kami dan rata-rata sama-sama naik 20%. Wow, jadi turun 15% lebih bagus daripada naik 20%. Kalau konteksnya gitu ya?
Iya, kalau Dow-nya turun 30%, pesan intinya jelas banget. Yang penting itu ngalahin par, dalam hal ini Dow Jones, bukan sekedar nyetak skor absolut yang bagus di tiap lubang atau tiap tahun. Karena pasar pasti naik turun ya. Pasti ada fluktuasi, tahun baik, tahun buruk. Nah, mungkin pertanyaan reflektif buat Anda nih. Gimana biasanya Anda nilai kesuksesan investasi Anda? Atau kinerja manajer investasi yang Anda percaya? Apa cuma berhenti di angka hijau di akhir periode? Pendekatan Buffett ini ngedorong kita buat lihat lebih dalam dari sekedar permukaan aja. Nah, untuk makin memperjelas bedanya antara hasil karena pasar lagi bagus versus hasil karena keahlian si pengelola dana, Buffett pakai analogi visual yang efektif banget. Bebek di kolam. Bebek di kolam? Lucu juga. Iya, analogi ini muncul beberapa kali di surat-suratnya sekitar pertengahan 1964, awal 1965 gitu. Coba Anda bayangin, manajer investasi tuh kayak bebek yang tenang ngapung di atas kolam. Oke. Waktu permukaan air kolam yang ibaratnya pasar secara keseluruhan, lagi naik, ya si bebek ikut naik dong. Otomatis ya? Otomatis, waktu permukaan air turun, si bebek ya ikut turun juga. Nah, kata Buffett, si bebek ini nggak bisa serta-merta minta pujian cuma karena airnya naik, atau disalahin cuma karena airnya turun. Itu kan faktor eksternal, di luar kendalinya dia. Terus yang bisa dinilai dari si bebek apa dong? Yang bisa benar-benar diatribusiin ke si bebek, mau itu pujian atau celaan, ya aktivitasnya dia sendiri. Misalnya, seberapa kuat dia ngepakin sayapnya buat maju. Mungkin ngelawan arus, atau gerak lebih cepat dari bebek lain di kolam yang sama. Oh, jadi ngepakin sayap itu metaforanya kinerja relatif ya? Persis, ngepakin sayap. Itulah metafora buat kinerja relatif terhadap pasar atau tolok ukur. Disinilah intinya yang menarik. Kayak yang dia tulis di surat Juli 1965, fokusnya itu pada kemampuan si manajer buat berenang kuat. Nggak peduli air lagi pasang, pasar naik, atau surut, pasar turun. Mau badai atau cerah tetap harus bisa berenang kuat gitu ya? Kurang lebih gitu. Kinerja absolut itu seringkali cuma bayangan dari pergerakan pasar umum aja, tapi keunggulan sejati, skill manajerial yang sesungguhnya, itu baru kelihatan dari kemampuan buat secara konsisten ngalahin pasar. Terutama dalam berbagai kondisi, bukan cuma pas lagi gampang aja. Analogi bebek itu cerdas banget. Jadi intinya bukan soal air kolamnya naik turun ya, tapi seberapa kuat si bebek berenang dibanding yang lain. Betul. Tentu aja, nilai seberapa kuat renangan bebek ini nggak bisa dilakukan dalam sekejap mata. Nah, ini bawa kita ke aturan dasar Buffett nomor 5. Yang soal waktu ya? Iya, 3 tahun itu periode waktu minimum absolut buat nilai kinerja, dan 5 tahun lebih disukai. Kenapa harus selama itu sih? Karena, seperti yang dia pelajari dari mentornya, Benjamin Graham, terutama lewat konsep tuan pasar atau Mr. Market. Ah, Mr. Market yang moodnya labil itu ya? Nah, itu dia. Konsep ini kan ngegambarin pasar saham bukan sebagai entitas rasional, tapi kayak rekan bisnis yang emosional banget, moodnya ganti-ganti tiap hari, kadang nawarin harga bagus banget, kadang nggak masuk akal sama sekali. Oke, terus hubungannya sama waktu penilaian. Hasil investasi jangka pendek itu, ya karena sifat Mr. Market tadi, sangat dipengaruhi sama mood atau sentimen pasar yang seringkali irasional ini. Jadi, butuh waktu yang lebih panjang, biar nilai intrinsik sebenarnya dari bisnis-bisnis yang diinvestasiin, itu tercermin dalam kinerja portofolio. Jadi biar sinyalnya lebih jelas dari noise jangka pendek gitu ya? Tepat. Buffett juga realistis banget kok. Dia secara terbuka bilang ke mitranya, kalau bakal ada tahun-tahun di mana kinerja kemitraan mereka lebih buruk dari Dow. Oh, dia ngakuin itu ya? Iya, tapi dia netapin batas. Kalau kinerja buruk ini terjadi selama 3 tahun berturut-turut atau lebih, kecuali mungkin pas ada gelembung spekulatif gede di pasar, nah, baru deh saatnya semua pihak mikir serius buat cari alternatif investasi lain. Jadi ada batas toleransinya juga? Ada. Menariknya lagi nih, dia juga sempat ngeritik tren di industri investasi akhir 1960-an. Industri ini, kata dia, geser dari kondisi yang hampir nggak ada pengukuran kinerja sama sekali, jadi kondisi di mana kinerja diukur terlalu sering. Terlalu sering? Kayak gimana tuh? Bahkan setiap menit, kata dia. Yang menurutnya sama buruknya kayak nggak ngukur sama sekali. Erat sama gaya investasi Buffett. Apa tuh?
yaitu soal kinerja di pasar yang lagi turun. Oh, pas pasar lagi jelek gitu ya? Iya, mengingat gaya investasi Buffett yang konservatif dan berorientasi nilai, value investing itu. Yang cari saham bagus tapi murah, itu kan ya? Cari margin of safety. Nah, itu dia. Fokus cari perusahaan bagus yang harganya di bawah nilai wajarnya, cari batas keamanan. Karena pendekatannya gitu, dia secara umum justru ngarepin kinerja relatif yang lebih baik waktu pasar lagi lesu atau turun, bear market. Loh? Kok malah ngarep lebih bagus pas pasar turun? Gimana logikanya? Logikanya gini, metode investasi nilai dan jenis sekuritas yang biasanya dibeli lewat pendekatan ini perusahaan solid, mungkin kurang populer, dibeli pas murah cenderung nggak terlalu kena dampak panik pasar atau penurunan tajam dibanding saham-saham yang lagi ngetop growth stocks atau saham spekulatif. Jadi, lebih tahan banting gitu ya? Bisa dibilang gitu. Tujuannya pas pasar turun itu bukan buat nggak turun sama sekali ya, itu mungkin mustahil ya. Tapi tujuannya buat turun lebih sedikit secara signifikan dibanding pasar secara keseluruhan atau indeks acuannya. Oh, kayak contoh tadi ya. Dia lebih bangga turun 15%, pas Dow turun 30%. Persis, ini jadi semacam ujian laksmus buat konservatisme sejati seorang manajer investasi. Poin ini juga disinggung di bab 10 buku sumber Anda pas bahas beda antara pendekatan konservatif versus konvensional. Gimana kinerja Anda pas kondisi lagi sulit? Di situ kualitasnya diuji ya? Betul. Dihitulah kualitas pendekatan konservatif yang sebenarnya seringkali paling teruji. Apakah Anda benar-benar ngelindungin modal lebih baik pas badai datang? Oke. Jadi, kalau kita coba rangkai semua ini ya, milih jalur aktif dalam investasi, jadi do something, kayak istilah Buffett itu, wah bukan keputusan main-mainnya ternyata. Bukan sama sekali. Anda harus punya keyakinan yang dasarnya analisis kuat, kalau Anda atau manajer investasi Anda itu punya kemampuan buat ngalahin pasar secara konsisten dalam jangka panjang. Harus ada buktinya. Dan buat ngebuktiin keyakinan itu, baik buat diri sendiri maupun pas nilai kinerja orang lain, mutlak perlu banget sebuah sistem pengukuran yang objektif dan rasional. Tepat sekali. Dan ini nyambung langsung ke kritik tajam Buffett di suratnya Januari 1965 itu. Dia nyorot sebuah ironi. Ironi apa tuh? Banyak manajer investasi itu ngabisin waktu dan energi banyak banget buat analisis seluk-beluk perusahaan lain, tapi jarang banget ngeluangin waktu yang cukup buat ngelakuin analisis mendalam terhadap teknik, proses pengambilan keputusan, sama hasil investasi mereka sendiri. Oh, jadi kayak sibuk nilai orang lain, tapi lupa nilai diri sendiri gitu ya? Nah, itu dia. Padahal langkah introspeksi dan analisis diri ini kan bagian krusial banget buat perbaikan berkelanjutan. Tapi sayangnya sering kelewat. Susah buat berkembang kalau nggak pernah secara jujur ngevaluasi kinerja dan metode sendiri. Itu pengamatan yang tajam banget. Artinya komitmen buat pegang teguh rencana dan sistem pengukuran yang udah ditetapin itu jadi penting banget ya? Sangat penting. Bukan berarti harus panik cuma karena hasil investasi minus sebulan atau setahun, ingat faktor mutuan pasar tadi. Tapi kalau ada bukti kinerja buruk yang kronis, nah itu dia, yang terukur secara objektif, relatif terhadap tolok ukur yang relevan, dalam rentang waktu yang wajar, kayak 3-5 tahun yang disaranin Buffett. Maka itu sinyal serius. Iya, itu sinyal serius yang perlu ditanggapin. Kenapa? Karena efek kumulatif dari kinerja yang konsisten di bawah standar dalam jangka panjang, itu, biayanya mahal banget buat akumulasi kekayaan Anda di masa depan. Kerugian akibat compounding yang negatif atau lebih rendah dari potensinya itu signifikan ya? Signifikan banget. Ini semua tentu nimbulin pertanyaan reflektif yang penting buat Anda sebagai pembelajar dan investor ya. Gimana Anda bisa nerapin sistem pengukuran kinerja yang konsisten, objektif, dan bermakna ini buat diri sendiri. Terutama kalau Anda pilih buat ngelola investasi Anda secara aktif. Kriteria apa yang Anda pakai? Betul. Atau kalau Anda percayain dana Anda ke orang lain, kriteria objektif apa yang Anda terapin pas evaluasi kinerja mereka? Apa Anda udah pertimbangin faktor kinerja relatif terhadap tolok ukur yang sesuai dan ngelihatnya dalam kerangka waktu yang cukup panjang kayak yang ditekankan Buffett ini? Oke. Sebelum kita tutup nih, mari kita coba rangkum sedikit beberapa intisari dari pembahasan kita soal cara Buffett ngukur kinerja di awal karirnya ini, berdasarkan bab 4 tadi ya. Boleh. Pertama, dan mungkin yang paling fundamental, ukurlah kinerja investasi secara relatif. Relatif terhadap tolok ukur yang relevan dan susah dikalahin, kayak indeks pasar utama. Jangan cuma fokus ke hasil absolut, plus atau minus. Relatif catat. Kedua, pakai jangka waktu penilaian yang cukup panjang, minimal 3-5 tahun.
Ini buat kasih kesempatan nilai intrinsik muncul dan hindari reaksi berlebihan sama fluktuasi pasar jangka pendek yang seringkali acak. Sabar itu kunci ya. Betul. Ketiga, fokuslah sama proses investasi yang rasional, disiplin, dan berdasarkan analisis fundamental. Jangan terlalu kebawa mood pasar atau hasil absolut dalam periode singkat. Ingat lagi analogi bebek di kolam tadi. Jangan cuma ikut naik turun airnya ya. Tapi fokus ke seberapa kuat kemampuan ngepakin sayap buat hasilin kinerja lebih baik dari pasar. Jadi, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Apa makna semua ini buat cara Anda ngelola atau evaluasi investasi ke depan? Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang nih, mari kita renungin ini. Warren Buffett itu bangun standar kinerjanya berdasarkan logika bisnis jangka panjang, analisis fundamental yang dalam, dan pemahaman soal sifat pasar. Bukan ikut-ikutan tren ya? Bukan berdasarkan apa yang lagi populer, apa yang gampang diukur jangka pendek, atau apa yang dilakuin orang lain. Sekarang, coba kita bandingin sama lanskap investasi saat ini. Wah, beda banget ya sekarang. Beda banget. Kita dibanjiri data instan tiap detik, siklus berita finansial 24 jam non-stop, terus tekanan yang gede banget buat nunjukin hasil cepet, untung instan. Iya, tekanan jangka pendeknya kuat banget. Nah, pertanyaannya jadi gini, di tengah semua kebisingan dan tekanan jangka pendek ini, gimana Anda bisa bangun dan, yang lebih penting, mempertahankan sebuah kerangka kerja penilaian kinerja yang benar-benar bermakna buat capai tujuan jangka panjang Anda? Kerangka kerja yang kokoh ya? Iya, yang kokoh. Yang nggak gampang goyah cuma gara-gara berita utama hari ini atau pergerakan pasar minggu ini. Apa sih tolok ukur pribadi Anda, Dow Jones versi Anda sendiri yang paling pas sama filosofi, tujuan, dan temperamen investasi Anda? Itu pertanyaan reflektif yang kuat banget buat direnungkan lebih lanjut ya. Semoga bisa jadi bahan pemikiran. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga diskusi soal cara Warren Buffett netapin standar dan ngukur kinerja berdasarkan bab 4 Warren Buffett's Ground Rules ini ngasih perspektif baru yang berharga buat Anda. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.